Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, selamat berjumpa kembali. Damai sejahtera untukmu semua, khususnya para pembelajar GeoGebra yang saya banggakan. Sekarang mari kita lanjutkan tugas belajar kita tentang GeoGebra. Marilah kawan kita belajar GeoGebra agar murid lebih cepat memahami matematika, menjadi lebih mudah, negara semakin maju dan jaya. Pada kesempatan ini kita coba membuat applet SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Di sini sudah kita membuka GeoGebra. Kita melakukan pengaturan seperlunya. Pertama, kita masuk ke menu option untuk mengubah ukuran huruf di font size. Kita ubah ukurannya. Kita membutuhkan dua grafik. Tampilan yang pertama, di grafik ini kita akan mengetikkan soal. Kemudian di grafik yang kedua kita akan menampilkan gambar garis lurusnya. Kita atur dulu grafik 1. Pada preference kita pilih grafik, kemudian gridnya kita pilih yang mayor saja. Kalau sumbu tidak diperlukan, sehingga kita sembunyikan saja. Kemudian kita coba atur juga latar belakang dari grafik 1 ini. Di latar belakang misalnya kita ganti dengan warna abu-abu. Berikutnya kita menampilkan grafik 2. Pada menu view, pilih grafik 2. Lalu kita perbesar ukurannya, kita tarik ke kiri. Di grafik 2 kita memerlukan grid. Di sini juga kita cukup mengambil grid mayornya, sehingga kita masuk ke preference, lalu grafik 2, gridnya pilih yang mayor saja. Kemudian untuk sumbu, warnanya boleh diganti, misalnya warna merah dan tebal, bold,
Gridnya diaktifkan. Show grid. Kita memerlukan 6 random between. Pada input bar ketikkan A1, A kecil, A1, ya, A_1 sama dengan ketik run, pilih random between, pilih yang kedua itu, enter. Misalnya dari 2, kemudian anak panah kanan sampai 20, enter. B1 juga begitu, sama dengan random between dari 2 sampai 20. C1 sama dengan random, itu kita bisa mulai dari negatif 5 sampai 5. Kemudian A2 random between itu dari 2 sampai 20. B2 juga sama, dari 2 sampai 20. Kemudian C2 itu dari negatif misalnya 10 sampai 10. Berikutnya mengetikkan persamaan, misalnya L1 titik 2 A1X tambah B1Y sama dengan C1 L2 titik 2 A2X tambah B2Y sama dengan C2. Lalu kita tentukan titik potongnya, ketik di input bar intersect ya, pilih intersect yang pertama itu antara 2 garis, intersect, kemudian enter. L1 anak panah maju, L2 enter. Di sini L1, L2 maupun titik A itu tidak ditampilkan di grafik 1, tapi akan ditampilkan di grafik 2. Sehingga kita atur kondisi tampilnya, klik kanan di L1, Object Properties, kita pilih Advance, kemudian gulir ke bawah. Lihat di paling bawah di sini grafik dan grafik 3 dimensi. Kita hilangkan centang di grafik dan grafik 3 dimensi, tapi kita aktifkan untuk grafik 2. Demikian juga untuk L2,
sama, hidupkan grafik 2, nonaktifkan grafik 1 dan grafik 3 dimensi. Untuk titik juga begitu, grafik 1 dan grafik 3 dimensi di nonaktifkan, kita on-kan grafik 2. Jadi tampilnya di grafik 2. Ya, selain itu, kita juga mengatur warna. Misalnya L1 itu berwarna biru, L2-nya berwarna hijau. Ya, ini merupakan tampilan geometri dari persamaan sistem persamaan linear. Penyelesaiannya berupa titik potong kedua garis. Kita masukkan lagi XA, itu maksudnya absis dari titik A ya, di sini A kecil, kemudian absis dari titik B juga sama, YA, A-nya A besar karena titik. Kita butuhkan 2 slider yang akan digunakan oleh siswa untuk menginput jawaban. Kita ketikkan pada input bar, ketik saja 1, enter. Satu kali lagi, ketik 1, enter. Berikutnya kita membuat teks. Pilih toolbar teks, klik pada tampilan grafik, backslash teks kurung kurawal buka, tentukan nilai spasi tutup kurung kurawal X backslash teks kurung kurawal buka spasi dan spasi kurung kurawal tutup Y. Untuk pindah baris, double backslash kemudian enter. Atau supaya teks persamaan garisnya itu berbeda warna sesuai dengan tampilan di grafik, teks persamaannya diketik tersendiri. Ini oke. Mungkin ukurannya diubah menjadi medium. Ukurannya diubah menjadi medium. Kemudian bold,
warnanya. Kalau kalimat ini kurang lengkap, kita tambahkan kalimat di bawahnya, sambungan kalimatnya. Untuk itu kita edit, jadi klik kanan, kemudian edit, baru kita ketikkan tambah. Double backslash, enter, kemudian backslash lagi di bawahnya, teks, kurung kural buka, dari sistem persamaan, tutup kurung kurawal. Oke. Ya, baru kita ubah warna teksnya, misalnya warna merah. Kemudian untuk teks persamaan kita ketikkan sendiri, masih dari toolbar teks. Kita klik pada tampilan grafik. Di sini teksnya tidak kita ketikkan ulang, tetapi kita ambil dari persamaan yang sudah ada, yaitu L1 dan L2. Untuk itu kita pilih dari objek. Di sini objek, yaitu L1. Oh ya, hidupkan latex. Ya, klik latex. Oke. Ya, demikian juga untuk L2. Kita hidupkan latex. Kemudian pilih L2. Ya. Ini kita ubah. Kita atur warna maupun ukurannya. Medium, bold, posisikan. L1 di sini warnanya biru, maka di teks juga kita ubah jadi warna biru. Sedangkan di teks 2 itu warnanya hijau. Sekarang kita buat dulu 2 buah input box untuk siswa mengetikkan jawabannya. Ya, agak jauh. Sini ketik X sama dengan, di captionnya X sama dengan. Kemudian itu dihubungkan dengan tadi, kita hubungkan dengan C. Oke. Ya, panjang kotak ini bisa dikurangi dengan objek properties. Kemudian pada tab style kita turunkan
Misalnya jadi 4 saja. Enter. Warna boleh diubah. Misalnya warna kuning. Kalau kuning kurang jelas, kita ganti dengan biru, dan latar juga bisa diganti, tapi biar ini putih saja. Ya, terserah selera masing-masing. Mungkin teksnya berukuran medium. Kita buat lagi untuk Y. Y sama dengan object properties, warnanya biru, ukurannya medium, panjang kotaknya 4. Ini kalau mau dipindahkan itu harus dengan klik kanan. Kita akan menampilkan feedback untuk jawaban siswa ini, apakah benar atau salah. Kita bisa membuat feedbacknya dengan gambar atau teks. Coba kita gunakan gambar. Di image, kita selipkan 2 kali. Untuk X maupun Y, ya, gambar ini muncul kalau jawaban siswa benar. Titiknya kita sembunyikan saja. Show object, klik kanan show object. Satu lagi untuk jawaban yang salah. Itu ya, gambar yang ini salah.
Ya, ini nanti kita akan posisikan di tempat yang sama dengan tempat untuk feedback setuju atau benar. Berikutnya kita buat checkbox. Checkbox, kemudian kita posisikan di bawah jawaban dengan caption periksa. Selanjutnya kita buat sebuah tombol atau button. Sini kita ketikkan soal baru. Scriptnya, jadi klik kanan, Object Properties, Scripting, on klik, sini ketikkan update, U besar, update construction. Kurung siku buka, kurung siku tutup. Kalau masih merah berarti ada kurang huruf atau lebih huruf, atau katanya tidak sesuai. Di situ ternyata masih kurang S, construction ya. Script berikutnya yang perlu kita masukkan juga adalah setiap kali kita klik, jawaban siswa yang sudah diketik itu dihapus. Maka kita ketikkan di situ set value, kurung siku buka. Nilai A tadi adalah bukan nilai C ya. Nah, nilai C adalah, jadi C itu tanda tanya. Berikut juga untuk X, set value. D, tanda tanya. Satu lagi, pada saat soal baru itu tanda centang juga harus hilang. Sehingga di situ set value tanda centang ini checkbox tadi itu adalah E. Kalau tampil nilainya true, kalau sembunyi nilainya false. Maka kita ketikkan set value E,
false. Ya, untuk script seperti itu. Kita tutup. Kita coba soal baru. Kalau kita klik, soalnya akan berganti, gambar berubah, jawaban siswa dihapus. Sedangkan di feedbacknya itu dua-duanya masih tampil. Padahal seharusnya hanya ditampilkan benar saja atau salah saja. Kemudian pada saat soal baru, sebelum kita periksa, gambarnya belum boleh muncul. Ya, kita masukkan kondisi untuk tampilnya. Kita buat condition untuk tampil. Untuk garis, kedua garis dan titik ini, kita klik kanan pada garis. Bisa di aljabar, bisa di grafik 2. Object properties. Kemudian pada menu advance. Klik. Pertama, gambar ini boleh muncul pada saat kita centang periksa. Berarti E-nya harus benar. E sama dengan true. Dan-nya kita bisa ketikkan 2 kali, dan apabila nilai X itu sama dengan yang dimasukkan, apabila absis titik ini sama dengan nilai yang dimasukkan oleh untuk gambar itu cukup kita centang periksa, enter. Demikian juga untuk L2 sama, enter. Titik juga sama, enter. Ya, maka setiap kali klik soal baru, grafiknya belum muncul, maksudnya garisnya belum muncul, yang ada hanya sumbu. Coba kita klik soal baru, ya grafiknya, garisnya tidak muncul. Itu pengaturan di grafik 2. Sekarang untuk feedbacknya. Untuk feedback ini, object properties, kemudian di advance, masukkan kondisi E sama dengan true, dan A sama dengan C, sama dengan C. Enter. Ya, tampilannya seperti ini, simbol logika dan. Kemudian untuk salahnya, kita tinggal copy ini, Ctrl C, kemudian kita klik jawaban salah sini,
pastikan kondisinya. Ya, ini muncul kalau A tidak sama dengan C. Tidak sama dengannya kita ambil dari alfa ini. Kita pilih yang tidak sama dengan. Ya. Kemudian enter. Ya, mengapa tidak muncul? Karena kita belum klik periksa. Ya. Kemudian kita posisikan sejajar dengan di tempatnya tadi jawaban betul itu. Ini juga sama. Object properties E sama dengan true, dan B sama dengan D. Enter. Kemudian ini tinggal kita copy. Oke, jawaban salahnya emot salah. Ini sama dengannya kita ganti dengan tidak sama dengan. Enter. Kita posisikan. Ya. Kita coba. Soal baru, garisnya hilang, jawaban siswa kosong. Kita coba soal baru lagi, sama. Kalau kita mau melihat jawaban X dan Y itu dalam pecahan biasa, kita bisa ketikkan pada input bar, yaitu surtext. Surtext untuk poin. Poinnya di situ tadi poin A, titik A. Ketik A besar, enter. Ya. Tapi ini tidak perlu ditampilkan di tampilan aljabar, tampilan grafik 1. Kita sembunyikan saja. Coba kita masukkan jawaban. Negatif 11/6 dan Y 127/42. Kita periksa. Oh ya, salah ya. Untuk X-nya betul negatif 11/6, sedangkan Y-nya 127/2, padahal 127/42. Ini gambarnya, titik potongnya di negatif 11/6, 127/42. Coba kita ganti soal baru.
Oh, ini tadi Y-nya belum kita hubungkan ya. Kita coba object properties. Coba di basicnya itu ya, kita ganti, kita hapus ya ini. Del, kita buat ulang. Input box Y sama dengan ini, kita hubungkan dengan D. Lalu kita atur seperti biasa, warnanya biru, ukuran hurufnya medium, panjang kotaknya style 4 ya. Coba soal baru, kita jawab 1 dan negatif 1. Periksa ya, benar ya, ini benar semua. Titik fotonya di 1, negatif 1. Soal baru, jawabannya adalah 237 per 137. Kalau di Y-nya itu kita tulis 122 per 137. Apakah Y-nya benar atau salah? Kita periksa. Ya, Y-nya salah, harusnya negatif 122 per 137. Selanjutnya ini, kalau sudah selesai, jangan lupa semua teks dan feedback itu diposisikan ini harus fix object dan absolute position. Ini juga sama, fix object dan absolute position. Feedback juga sama, fix object. Kalau fix object nanti gambarnya kembali ke semula. Ya, biarkan begitu. Itu sudah selesai. Kita sembunyikan tampilan aljabar. Kita perkecil ini supaya ukuran applet itu tidak terlalu besar. Sini kita minimize dulu. Tarik. Kemudian ini kita geser kembali. Baru kita sesuaikan sedikit. Ini kita geser. Lalu
grid yang di grafik 1 itu boleh dihilangkan semua. Bahkan ini baris yang ini boleh dihilangkan. Ini di sini juga sama. Baru kita save. File, save. Situ misalnya applet SPLDV. Coba kita simpan. Oh, ada yang sudah pernah begitu. Ya, kita ganti misalnya ini 2 gitu. Oke. Oh ya, sebelum disimpan di online-nya, ini kita harus hapus dulu semua. Jadi klik soal baru, baru simpan ulang. Simpan. Ya, sehingga pada saat di upload ke GeoGebra online-nya, tampilannya seperti ini. Oke. Kita coba buka GeoGebra kita, GeoGebra online kita. Sekarang kita sudah membuka Google Chrome. Kita ketikkan saja GeoGebra. Lalu kita pilih yang paling atas. Kalau belum punya akun, masuk saja dengan email Gmail yang ada. Saya sudah punya akun, tinggal saya klik pada foto saya, kemudian create, lalu upload. Kemudian pilih file yang tadi, upload. Sini judulnya SPL atau tulis lengkap saja ya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian gulir ke bawah, save and close. Ya, ini belum bisa dilihat oleh orang lain. Karena itu kita buka. Di bagian 3 titik ini kita klik publish, deskripsi, ya, tulis kembali tadi, sistem persamaan linear
2 variabel. Boleh juga dengan deskripsi yang lain. Topik, silakan pilih topik yang sesuai. Aljabar, oke. Kemudian equation ya. Geometri ya. Linear equation ya. Linear fungsi juga boleh. Matematik. Klik di luar. Lalu pilih kategori. Ini kategori praktis, bukan tutorial. Lalu klik lagi di luar untuk pilih bahasa. Publish. Maka untuk dibagikan kepada siswa atau untuk teman-teman kita, tinggal kita kopikan link yang ada di address bar GeoGebra, ORG dan seterusnya. Ini kita kopikan, kita bisa bagikan di WA atau media sosial yang lain.